Di usia 87 tahun, saat banyak orang berharap menikmati masa tenang, seorang dokter yang sepanjang hidupnya menyembuhkan orang lain, justru harus meninggalkan rumahnya sendiri, bukan karena pergi, tapi karena dipaksa oleh keadaan hukum. Pagi itu, Selasa 14 April 2026, Jalan Kenanga, Padang Sidimpuan, mendadak dipenuhi warga. Tapi bukan antrean pasien, bukan juga suasana hangat seperti biasanya. Hari itu, orang-orang datang untuk menyaksikan sebuah akhir. Di depan rumah yang telah berdiri puluhan tahun, berdiri seorang pria sepuh. Wajahnya penuh guratan usia, langkahnya pelan. Dialah Dr. Bajora Siregar. Sosok yang selama ini dikenal bukan hanya sebagai dokter, tapi sebagai penolong tanpa pamrih. Namun pagi itu, ia bukan sedang menyelamatkan siapapun. Ia justru sedang menghadapi kenyataan pahit. Harus meninggalkan rumah yang ia harapkan menjadi tempat terakhir di masa hidupnya. Bagi warga Tapanuli Selatan dan Padang Sidimpuan, nama Dr. Bajora bukan nama biasa. Ia adalah simbol kebaikan, sosok yang tak pernah menghitung biaya saat menolong. Program sunat gratis, bantuan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu. Semua itu bukan cerita, tapi nyata dirasakan masyarakat. Tak heran ketika kabar pengosongan rumah ini menyebar, reaksi warga pun membuncah. Banyak yang datang dengan mata berkaca-kaca. Sebagian membawa tulisan sederhana, Save Dr. Bajora. Panjang umur ya Pak, murah rezekinya ya. Sehat selalu. Sehat selalu ya Pak. Wih, banyak. Pak. Allah yang membalas semua itu. Wih, yang kuat ya Pung. Sehat Pak. Sehat Pung. Sehat ya. Di media sosial, ungkapan haru terus bermunculan. Ada yang menulis, "Izinkan aku menangis," seolah tak percaya sosok yang selama ini memberi harapan, kini justru kehilangan tempat berpijak. Saat petugas mulai masuk, suasana berubah, tangis pecah. Warga hanya bisa melihat ketika sang dokter berjalan perlahan menuju mobil putih, langkahnya berat, seakan setiap jengkal tanah yang ia tinggalkan menyimpan kenangan puluhan tahun. Sahabat Papa semua ini, yang mendukung Papa, mendukung. Belum bisa telepon aja dia langsung. Harus kuat Pak. Harus sabar dan kuat. Kasih jalan Pak, kasih jalan. Biar Bapak lama-lama jalan. Salam doa Pak, salam Bapak. Wajah saya dunia. Kasih jalannya. Kasih jalan. Doakan aja. Doakan yang terbaik. Kasih jalannya. Tapi di balik semua rasa haru itu, ada satu hal yang tak bisa dihindari, hukum. Kisah ini bukan terjadi dalam semalam. Ini adalah konflik panjang, hampir 1 dekade. Sengketa warisan yang sudah berjalan sejak 2016, perkara ini sudah melewati berbagai tingkatan pengadilan, hingga akhirnya diputus secara tetap oleh Mahkamah Agung. Artinya, secara hukum, semuanya sudah jelas. Pihak pemohon melalui kuasa hukumnya menegaskan, ini adalah langkah terakhir setelah upaya kekeluargaan tak menemukan titik temu. Bahkan, rumah tersebut sudah dilelang oleh negara sejak 2022. Fakta yang membuat situasi semakin rumit. Pada Maret 2025, Dr. Bajora disebut telah menerima bagian uang hasil lelang sekitar 886 juta rupiah. Dalam sudut pandang hukum, itu berarti ada penerimaan terhadap hasil putusan. Dan disinilah konflik antara hukum dan hati mulai terasa. Di satu sisi, hukum berbicara tegas, keputusan harus dijalankan. Tidak ada lagi ruang perdebatan. Namun di sisi lain, masyarakat melihat dengan cara berbeda. Bagi mereka, rumah itu bukan sekadar aset, bukan sekadar angka yang bisa diganti dengan uang. Itu adalah tempat hidup, tempat kenangan, tempat seorang pria tua berharap menghabiskan sisa waktunya dengan tenang. Menjelang siang, 2 truk mulai bersiap di depan rumah. Satu persatu barang diangkat. Lemari,
kursi, dan mungkin juga kenangan yang tak terlihat. Mobil ini untuk mengosongkan rumah. Jadi barang-barang yang ada di dalam mau dimasukin ke dalam mobil ini. Nah. Jadi mau dikosongkan, rumah ini mau dikosongkan. Jadi ini mobilnya. Iya, bantu tag Komisi 3 tuh, Komisi 3 dibantu tag teman-teman. Tuh, Komisi 3 siapa aja? Andar ya? Ah, Pak Andar. Oh, Komisi 3 tuh Pak Andar. Terima kasih Kak Pinky, bantu jelasin Kak. Terima kasih. Nah ini mobil mau bawa barang-barang, mengeluarkan barang-barang Pak Dokter, mau dikeluarkan dari sini. Oh, jadi barang-barangnya Pak Dokter mau dikeluarkan dari rumah ini ke ini. Iya nanti kita spill ya, tapi belum kelihatan. Maaf ya, ini wajah keponakan belum kelihatan. Perdebatan sempat terjadi, suasana tegang, tak terhindarkan. Tapi pada akhirnya, proses itu tetap berjalan. Surat penetapan atau surat tugas, Pak. Pemaksaan ini. Bang, jangan dorong, Bang. Bang, lihat situ, Bang. Bang, apa itu, Bang? Bang. Perdamaian sudah pernah dilakukan, tapi dilanggar pemenuhannya. Kalau tidak ditekan Dr. Bajora, izin sekolah Nurul Ilmi tidak akan keluar. Itu bisa kami pertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, masalah eksekusi. Luasnya 3.900. 3.945,7. Mana itu apanya? Objeknya. Terhadap rumah induk tadi berapa? 600. Di mana? Ini lebih dari ini berapa yang di sini? 800 ya. Sudah Karena tunggu dulu. Sopan lah Pak. Iya. Tunggu dulu. Kita ada etika. Tunggu dulu. Orang sopan lah Pak. Saya Kasih 15 menit ya. tunggu dulu ya, Pak. Oh. Apa gunanya pengamanan Polres di sini? Alah. Kami hanya minta pengukurannya itu dulu Pak, dilaksanakan dulu hari ini Pak. Mana yang mau dieksekusi? Santai. Awaka yang dorong. Ada 278 lebih, itu bangunan ayah saya. Jangan diserobot. Saya minta tolong kepada Pak Wakapolres. Saya minta tolong kepada Pak Wakapolres. Kota Padang Sidimpuan. Ukurannya berapa? Bajora dibohongi. Warga hanya bisa diam, menatap nanar. Sebagian menangis, karena bagi mereka, ini bukan sekadar eksekusi. Ini adalah momen ketika rasa kemanusiaan terasa kalah oleh kepastian hukum. Ada ironi yang sulit dijelaskan, seorang dokter yang telah membantu banyak orang meraih masa depan. Justru kesulitan mendapatkan ketenangan di masa tuanya. Jalan kenanga akhirnya kembali sepi, kerumunan bubar. Truk-truk pergi, tapi cerita ini tidak akan hilang begitu saja. Kisah Dr. Bajora adalah pengingat bahwa dalam kehidupan, hukum dan nurani tidak selalu berjalan beriringan. Di atas kertas, semua bisa terlihat jelas, tapi di hati manusia tidak selalu sesederhana itu. Kini, sang dokter harus memulai babak baru, mencari tempat bernaung yang lain. Tapi bagi banyak orang, ia tidak benar-benar kehilangan segalanya, karena ada satu hal yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Bukan rumah, bukan harta, tapi cinta dan rasa hormat dari masyarakat yang pernah ia tolong. Dan mungkin disitulah letak rumah yang sebenarnya. Tempat yang tidak bisa dilelang, tidak bisa dipindahkan, dan akan tetap ada selama namanya masih dikenang.